Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ornamen, obrolan anak manajemen episode yang ke-8. Yeay! Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol dan berdiskusi juga dari berbagai perspektif seputar pengalaman yang relevan bagi mahasiswa manajemen, juga tentang akademik dan pengembangan diri. Ya, memang. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat di topiknya sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita tuh sebagai generasi muda ya, yang tentunya masih dalam proses pertumbuhan. Gitu. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu kegagalan, dan bagaimana sih caranya kegagalan itu bisa membentuk diri kita sebagai mental yang tangguh. Ya, benar banget. Tapi nggak mungkin dong kita yang terlihat belum berpengalaman ini akan membahas topik sepenting ini ya. Pasti kita punya narasumber yang bakal nanti ngobrolin tentang seputar topik ini. Betul banget, Tejo. Nah, jadi kali ini kita udah mengundang narasumber yang sudah siap untuk berbagi cerita, juga pengalaman-pengalaman kegagalannya, dan yang bisa membentuk narasumber kita menjadi mental yang tangguh seperti sekarang. Ya, berbagi narasumber kalian itu adalah salah satu Mojang Kota Bandung tahun 2024 dari Boyang Jajakan. Kamu tahu nggak, Mak? Tahu banget dong. Tahu banget kan? Susah banget seleksinya, Tejo. Iya, benar, kayak harus beauty, pretty, cantik gitu, berpengalamannya benar. Iya, harus publiknya juga harus jago banget. Iya, benar. Langsung aja kita sambut. Ini dia Teh Mutiara Narasa. Halo Teh, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Ya, baik banget. Tadi aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Aku pengen Teteh memperkenalkan diri Teteh secara resmi. Itu juga aku pengen tahu pengalaman-pengalaman Teteh sama apa aja yang Teteh lagi lakuin yang ini. Oke. Buat teman-teman semuanya, kenalin, aku Mutiara Narasa. Terima kasih udah mengundang aku hari ini. Aku sebagai salah satu finalis Mojang Kota Bandung 2024, dan kegiatan aku saat ini, aku kerja di beberapa bidang konten kreator dan juga model. Terus aku juga lagi kuliah sama kayak Lagi kuliah juga. Artinya Teteh gap year atau enggak? gap year. Tapi aku udah masuk lagi kuliah tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Oh, oke berarti. Oke. Oke, mungkin kita bakal langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapin. Kita buat Teteh aman? Aman banget. Atau Teteh pengen ada cerita dong sedikit, kan mungkin Teteh kan banyak banget nih pengalaman seperti yang aku tahu gitu kan. BTW guys, FYI, maaf kalau tiap hari banget, tapi aku sama Teh Mutiara ini dulu satu SMA ya Teh. Jadi kita juga sering tektokan, kita satu organisasi, terus juga sering kerja bareng ya Teh ya. Terus aku juga tahu waktu kelas 10, waktu Teh Muti ngejabat itu, Teh Muti itu jadi ketua MPK Teh sebenarnya. Benar. Keren banget kan ya, banyak banget gitu pengalamannya Teh Muti ini. Terus juga di sekolah Teh Muti sekolah MC ya Teh ya. Pernah jadi MC perpisahan, MC apapun, itu banyak banget pengalamannya guys, banyak banget gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Teh kegagalan pertama yang Teteh rasain ketika Teteh lagi ada di posisi gitu kayak jadi ketua MPK kayak gitu. Nah, berhubung tadi Ju juga udah bilang banyak banget pengalamannya, sebenarnya di balik itu juga banyak banget gagalnya. Iya. Sekarang kita nyoba terus kan. Cuman aku pertama kali aku ngerasa gagal banget tuh waktu SMA sih kayaknya ya. Waktu aku jadi diposisikan menjadi sebuah orang yang harus ngeliderin satu kelompok, dan aku merasa di situ aku gagal. Kan gagal tuh relatif ya. Iya. Kayak menurut aku yang kayak gini gagal, tapi belum tentu menurut kalian juga gagal. Nah, menurut aku kegagalan itu ketika aku tuh udah mempersiapkan sama udah menentukan tujuannya mau apa aja, terus ekspektasi aku tuh aku taruh tinggi di satu hal itu. Tapi ketika itu tidak tercapai, nah menurut aku itulah gagalnya gitu. Nah, pada saat itu aku udah nyusun banyak banget rencana, terus aku juga udah ekspektasi aku tuh aku taruh setinggi-tingginya, terus aku juga udah bikin planning ke depannya gimana. Tapi ternyata aku baru tahu kalau ternyata leadership itu susah ya. Yes. Bahkan bukan untuk komunitasnya, maksudnya leadership untuk diri kita sendiri aja kan kita masih terus belajar ya sebagai manusia gitu. Nah, pas aku kesini pada saat itu aku diterpa sama beberapa hal eksternal dan internal. Oh, ternyata
aku baru sadar di situ, oh ternyata gue tuh belum siap ya jadi leader di sini gitu. Dan pada saat itu aku sadar bahwa oh kayaknya ini kegagalan gue sih gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang kegagalan, di sini kita udah ada beberapa pertanyaan nih, Tes, yang membahas seputar kegagalan itu biar teman-teman semua penonton semua tahu gitu kegagalan Teh Muti yang rasain. Terus kayak kan pasti abis kegagalan pasti ada improve-nya dong ya, Teh, buat mengulas kegagalan itu menjadi sesuatu yang berhasil gitu kan, Teh. Buat pertanyaan pertama di sini, aku punya pertanyaan buat Teteh. Kan pengalamannya banyak banget ya. Takut. Takut. Terus aku mau nanya, ada gak sih kegagalan yang kayaknya tuh paling berkesan banget gitu buat Teh Muti yang pernah alami ya gitu? Kegagalan yang paling berkesan buat aku kayaknya di setiap fase aku punya. Iya. Ya, soalnya menurut aku gagal tuh bukan akhir ya, tapi gagal tuh fase gitu. Dan aku percaya setiap fase kehidupan kita pasti kita ada gagalnya. Sebenarnya yang berkesan tuh banyak, karena setiap gagal aku pasti belajar. Cuman yang ngehantemnya keras banget sih, kayaknya yang aku ceritain tadi ya. Iya. Karena di situ juga fase kita sedang bertumbuh banget. Karena kan lagi SMA, lagi ukurnya lagi asik-asiknya gitu ya. Nah pas gagal di situ aku ngerasa kayak sempat down tuh pasti ya. Down tuh pasti ada, sempat nutup diri, terus nggak mau ngobrol sama yang biasanya aku ajak ngobrol. Terus habis itu nggak mau terbuka lagi. Jadi beda lah dari aku yang sebelumnya. Terus setelah ada kejadian itu aku jadi berubah gitu sedikit banyak, diri aku berubah. Tapi itu cukup berkesan karena dari situlah aku tuh bisa ngehadapin gagal-gagal aku next-nextnya gitu. Jadi itu sebenarnya kayak turning point aku lah. Aku tuh menurut aku itu udah worse gitu pada saat itu. Jadi ketika ada yang lebih worse lagi tuh kayak ya udahlah kemarin juga aman gitu. Ya gitu. Tapi kan nih kata-kata kan Teteh melakukan banyak banget perubahan gitu kan, termasuk dengan tiba Teteh sendiri. Kalau misalnya teman-teman nih, kan waktu itu masih SMA juga gitu kan, gimana sih tanggapan teman-teman ngeliat Teteh yang kayak berubah kayak gitu? Mungkin ada teman-teman yang sedikit ngomong ke Teteh kayak, ini kenapa gitu-gitu? Ada lah pasti. Ada yang ngerasa ada yang ngerasa perubahan aku jadi makin buruk. Ada juga yang ngerasa kayak ya udah mending kayak gini aja dia gitu. Jadi ya pasti ada pro kontra ya. Ada yang support, ada yang enggak. Cuman kan sebenarnya kendali penuh tuh adanya di kita ya. Ya, jadi kayak ya udahlah. Terus bukannya menutup diri dari insight teman-teman sekitar, cuman yang paling tahu diri kita kan pada saat itu kita, yang paling tahu apa struggle kita tuh kita. Jadi aku keep moving on aja. Terus nanti juga pada akhirnya tuh aku juga menemukan jawabannya gitu. Jadi ya mau diterima atau tidak si perubahan itu kan kembali lagi perubahan itu untuk setiap kehidupan orang-orang depan. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya gitu ya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Mas. Boleh dibacain tanya. Nah, waktu pertama kali gagal, Teh Muti itu nyalahin keadaan atau lebih nyalahin diri sendiri? Jujur. Buat awal-awal sih aku kayaknya lebih nyalahin keadaan ya. Karena mungkin fase masih muda juga, jadi kayak apa sih gitu. Masih denial gitu. Kayak ini mah karena ini gitu. Tapi makin kesini baru nyadar juga kalau ya ternyata kegagalan tuh nggak cuman dari satu pihak gitu. Piring pecah kan nggak cuman sebelah ya, yang lain juga ikutan pecah. Jadi kayak ternyata emang aku juga salah gitu. Dan memang nggak ada yang harus disesalin juga sih ternyata gitu ya. Mungkin pas awal-awal aku ngerasa kayak aduh gagalnya kerasa banget, terus kayak pasti dalam lain-lain terus nyalahin itu kayak harusnya gue nggak gini nih gitu, harusnya gini. Tapi ternyata kalau misalkan aku nggak kayak gitu, mungkin aku nggak kayak gini sekarang gitu. Jadi kayak udah lagi. Lagian setiap hari kita kayaknya ada gagalnya deh. Kalian deh hari ini gagalnya apa nih hari ini? Per hari ini aja. Pada hari ini gagalnya apa gitu Pak? Kalau aku tadi harusnya berangkat itu lebih awal tapi karena agak males nih. Itu gagal kan? Iya, itu gagal. Ya kan, aku juga maksudnya kayak makin kesini makin yang kayak ya udahlah ya, karena kan semua hal di dunia nggak bisa kita kontrol. Jadi ya udah, yang penting kita belajar aja dari si kesalahan. Nah, kemarin menurut Teh Muti, kenapa sih banyak orang yang kayak takut gitu akan adanya kegagalan tuh? Karena kan kayak sebagai orang kayak, aduh takut ini takut itu kan kalau bisa melakukan sesuatu, jadi kayak jadinya tuh kadang nggak jadi gitu ngelakuin hal sesuatu yang kayak gitu tuh, karena dia tuh takut gagal. Menurut Teh Muti, kenapa sih banyak orang yang kayak takut gitu akan kegagalan tuh?
Kalau menurut aku mungkin karena orang-orang takut-takutnya, terus takut gak bisa bangkit laginya. Tapi kayaknya satu hal yang pasti kenapa orang-orang pada takut gagal kayaknya karena kita nggak tahu gagal itu kayak gimana rasanya. Yang kita tahu worstnya aja, ya kan? Padahal kan sebenarnya ternyata kegagalan orang-orang tuh beda-beda. Terus kalau misalkan kita gagal di satu hal, itu kan bisa jadi turning point kita juga gitu untuk jadi yang lebih baik gitu. Menurut aku itu sih, karena kita nggak tahu tuh gagal tuh gimana ya rasanya. Karena kan kita mikirnya kayak gagal tuh kayak konotasi yang negatif banget gitu. Padahal kan di balik itu sebenarnya banyak hal positif yang datang juga. Iya. Dari yang tadi ceritain kan waktu di SMA itu apa sih yang pelajaran yang paling bisa diambil dari kegagalan? Yang paling bisa diambil dari kegagalan itu yang aku sampai sekarang ini sih ya, kalau nggak semua orang itu bakal ngerti sama prinsip itu loh. Udah, iya sih. Berarti kayak even kalau kita di situ jadi leadernya, even kita kalau di situ jadi sesuatu yang nggak bisa dirubahnya, pada dasarnya orang-orang itu nggak akan semua nurut dan nggak masih menerima gitu ya tentang prinsip kita. Dan di situ aku kayak membantu pemahaman itu membantu aku untuk menjalani hidup aku selanjutnya gitu. Karena kan di saat kita berkembang juga kita kan terus berjalan ya. Nah, karena gagal itu lumayan mudah tuh kejadiannya. Jadi pas kesini kayak kalau misalkan ada perdebatan, ada hal-hal lain yang mungkin nggak sesuai dan nggak selaras gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Oh itu nggak yang jadi bikin dunia hancur juga ya. Tenang aja gitu. Menurut aku ya kalau di akhir. Buat selanjutnya pernah nggak sih kan kayak gagal nih pasti kadang down banget ya kalau kita belum ngerti gitu, kalau bisa itu tuh ada positifnya apa-apanya. Nah aku pengen nanya sama Teh Muti, pernah nggak sih kepikiran kayak nyerah gitu waktu itu, kayak kepikiran buat nyerah dan kayak apa yang bikin kita tuh buat tetap lanjut gitu? Ada lah, ada banget. Tahu gak sih rasanya kayak mentok banget. Kayak pusing mau kemana. Itu ada lah fase-fase mentok. Nah itu sih menurut aku mentok yang kayak pengen nyerahnya tuh pas di mentok itu. Kalau gagal kan masih ada yang pegangnya, masih ada yang support dan yang lain. Atau mungkin ada masih another way gitu. Itu mah gak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau misalkan udah ada di fase mentok, itu udah sih gila sih. Cuman hal yang bikin aku keep it up ya, lebih ke ngeliat ke belakang gitu loh. Ini aku udah jalan tuh sejauh apa gitu. Kalau misalkan aku mentok di sini kayak sayang banget, Bener-bener tidak akhir ya, udah baik yang wah gitu ya, masa sih gitu harus gagal di situ, masa sih harus nyerah di situ. Terus ya balik lagi ke mindset orang, semua orang tuh gagal tiap hari gitu ya, jadi kayak ya udahlah sih. Kalau kalian apa yang bikin kalian keep it up? Soalnya sih lebih ke kayak aduh aku tuh udah sejauh ini gitu, ngapain juga gitu kan aku harus nyerah gitu, selagi bisa aku lanjutin gitu meskipun nanti hasilnya tuh bakal kayak mungkin sedikit loss, gagal gitu kan, tapi aku kayak ya udah aku lakuin juga gitu, jadi aku lanjut aja. Mungkin aku kayak gitu. Kalau sama gimana? Aku juga sama sih, karena ngeliat ke belakang juga udah jauh banget juga sampai sekarang gitu, jadi nggak mungkin nyerah di sini aja. Sama ya, kita tim yang sama. Iya, benar banget dengan sama. Tapi katanya pakai nggak sih kalau misalnya lagi bangkit dari kegagalan tuh apa sih gitu yang bikin Tata tuh nggak kehilangan percaya diri? Kan kalau misalnya gagal tuh pasti kayak percaya diri kadang udah kayak aduh gimana gitu, takut gitu kan, tapi tetap pede tuh gimana sih Teh? Kira-kira bisa nggak? Jujur nih ya beberapa bulan kebelakang aku lagi di fase insecure lagi. Aku jarang banget, ini agak pick me dikit. Aku jarang banget insecure karena menurut aku orang tuh punya ciri khasnya masing-masing. Cuman pas kemarin aku kayak ngerasa insecure lagi. Nah, cara aku keep it up sebenarnya aku nggak inget juga sih. Cuman kalau setelah dipikir-pikir lagi, ternyata mungkin karena aku dipertemukan lagi sama hal-hal yang oh iya ternyata orang tuh beda-beda timingnya gitu. Jadi kadang kan kita tuh merasa minder atau tidak percaya diri atau kayak down ketika kita merasa gagal karena mungkin hal yang kita ekspektasikan ternyata nggak kita dapetin gitu kan. Nah ternyata pas aku jalanin terus, aku nggak nyerah, nggak apa ya, udah jalanin terus aja gitu. Nah pada saat itu aku ngerasanya kayak oh ternyata aku dilihatin lagi nih sama hal-hal yang ya udah sih, ini ternyata ada nih giliran aku, ternyata ada nih hal-hal yang bikin aku cheer up lagi gitu ya. Jadi ya kalau apa tipsnya, jalanin aja. Iya sih, terus sih jalanin aja ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Teteh, gagal itu tanda kita kurang mampu atau justru kalau kita tuh lagi belajar?
Kalau menurut aku tergantung kita taruh perspektifnya di mana, sudut pandangnya di mana. Setiap aku ngerasa gagal, ada hal yang dimana aku ngerasa kayaknya emang gue gak mampu deh di sini. Tapi ada juga yang aku ngerasa minimal lagi gagal aja. Ya. Jadi kalau tergantung kayak kegiatannya juga gitu Iya. masih kayak apa yang kita lakuin kan. Iya, betul. Karena kan itu semuanya relate sama halnya kan. Kayak kemarin nih aku ice skating susah banget wah. Susah banget skating. Nah, tapi setiap jatuh aku kayak ini mah cuma belajar aja. Tapi sakit kan? Sakit, tapi kayak akhirnya aku bisa gitu. Iya. Jalan lagi. Tapi kalau ada beberapa hal yang nggak bisa dipaksain, berarti emang gue aja yang nggak mau gitu kan. Iya, jadi menurut aku sih itu relatif ya. Cuman gimana caranya? Aku bisa mengemas itu ke hal yang kembali lagi ke positif lagi gitu. Soalnya kalau nggak kita yang balikin perspektif itu ke hal yang positif, siapa lagi? Kan kayak kita sama-sama jadi kita juga gitu kan yang sama orang lain ya kayak gitu. Mungkin kan ini kita yang ngobrolin tentang anak muda juga nih kan dengar-dengar aku pengen Tamuti kasih nih buat anak-anak muda yang lagi jatuh begitu sekarang. Apa sih kira-kira hal yang penting yang harus mereka ingat buat menghadapi jatuhnya mereka ini? Oke, teman-teman yang lagi jatuh dimanapun itu jatuh. Yang penting sih jalanin dulu aja. Karena menurut aku nanti tuh pasti bakal dipertemukan sama jawaban. Nanti juga pasti bakal dipertemukan dengan hasil terbaiknya. Mungkin kita ekspektasinya kita juara 1, ternyata kita juara 3 tuh ada maksudnya kan. Tapi lo gak harus tahu jawabannya itu hari ini. Siapa tahu 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Gak ada yang tahu jawaban itu datangnya kapan, jadi jalanin dulu aja. Ada gitu loh yang quotes katanya, jalanin dulu aja yang penting masih bisa makan mie ayam. Bener, jalanin dulu aja untuk hal-hal sekecil apapun. Karena kalau misalkan itu yang bisa bikin semangat lagi ya, kenapa enggak? Ya, udah banget. Terakhir Teh, boleh dibacain Mak? Kalau Tete boleh ngulang ke diri Tete dulu, apa sih pesan yang mau disampaikan? Dari semua pertanyaan ini yang gak bisa jawab. Gak bisa jawab, bingung. Apa ya? Emosional nggak? Tapi kayak, aduh ada kayak Takut cringe aja. nggak apa-apa deh. Enggak aku nggak cringe. Apa ya? Kalau ngulang ke masa lalu, aku bakal bilang apa gitu ya? Iya, mungkin bisa apresiasi ke diri sendiri. Mungkin karena udah. Ya bisa. Apresiasi, iya bisa kali ya. Ya paling aku bilang terima kasih aja sama diri aku yang dulu. Dan apa ya? Lebih ke tenang aja, jalanin aja, dan gak perlu ada yang disalin. Karena kalau misalkan aku merubah sesuatu hal kecil pada saat itu, mungkin aku gak akan jadi kayak gini hari ini. Gitu. Oh, wow, sangat deep ya. Emosional kalau kita mau Tete. Sedikit. Karena aku pernah baca katanya gak ada pelajaran yang lebih cepat daripada kegagalan. Jadi kayaknya kegagalan itu adalah pelajaran yang bisa lo dapetin secepat itu. Ya kan? Iya. Kalau kalian apa ke diri sendiri yang fair? Jadi nggak aku doang. Kamu dulu deh. Berikan aku deh dulu. Kalau aku apa ya? Kalau aku lebih ke stop nyalain diri sendiri aja sih kalau gagal. Karena kadang kalau misalnya salah dikit aja tuh, aku pikirannya sampai besok, sampai nggak bisa tidur juga gitu. Makanya Iya sih. kayak gitu stop nyalain diri sendiri. Tapi aku kayak kamu loh. Ya. Aku tuh overthinking banget anaknya. Tapi kayak pas dipikir-pikir lagi, gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli kayak ya udah ngasih santai aja gitu. Sama sih, sama. Kalau Jo apa? Sama sih kurang lebih kayak gitu juga. Jadi kayak karena kan aku juga sebenarnya nih ya walaupun terlihat pede ini tapi aku tuh kayak sebenarnya overthinker, terus juga kadang mikirin banget apa kata orang gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak ya lumayan lah, jadi kayak kan orang lain juga bener kalau temu tadi nggak ada yang peduli kan sebenarnya gitu. Itu kan gimana jadi aku sendiri juga, harusnya kayak aku lebih percaya diri aja gitu sebenarnya gitu aja sih. Nggak, oh iya aku ingat ada informasi yang aku dapat, katanya Tamuti dulu waktu sekolah ikutan old-school ya. Iya kan. Iya, jadi kalau nggak salah Tamuti tuh old-school angkatan ke-14. Ya, kalau yang 14. Itu gimana sih tuh caranya nge-manage waktu? Kan itu sambil sekolah ya tentunya, kan waktu itu Tamuti masih kelas 11 juga lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Di sekolah ada organisasi juga, terus juga ada organisasi juga harus kayak belajar kayak gitu. Itu gimana sih saya ngatur time manajernya, sama kayak kan harus belajar juga gitu tentunya kan lagi sekolah. Gimana sih tuh caranya? Ini menarik sih. Ini curhat dikit nggak apa-apa ya. Apa? Waktu itu juga kayaknya salah satu kegagalan aku juga sih pada fase itu. Karena pada saat itu aku tuh lagi excited banget buat nyobain hal-hal baru. Nah, terus pas aku masuk ke school itu, aku lagi pertengahan
antara pergantian antara dari kelas 11 ke kelas 12. Awal-awal aku kayak asik banget tuh, karena kan emang ketemu teman-teman baru, belajar hal-hal baru, seru banget. Cuman pas aku mau masuk kelas 12 dan kondisinya rumah, sekolah sama radionya jauh banget gitu ya. Dan aku juga di situ harus sendiri kemana-mana, jadi kayak nggak bisa kan manage waktunya. Manage waktunya tuh lebih ke di jam perjalanan ke sana, dan juga emang aku lagi sibuk-sibuknya kelas 12 kan. Soalnya kan itu kayak banyak tugas akhir dan lain-lain gitu. Nah itu aku lumayan gagal sih untuk manajemen waktunya, karena jatuhnya aku aktif cuman setengah aja selama masa jabatan aku. Tengahnya aku abdikin semua diri aku kayak SMA. Karena di situ juga lagi banyak-banyaknya juga kan. Nah di situ makanya aku kayak ya udah, akhirnya di situ aku belajar lah. Karena pada saat itu aku pusing dan nggak bisa ngebagi waktu yang bener ya. Akhirnya di per hari ini deh, aku berhasil untuk mendapatkan waktu yang sangat fleksibilitas, yang sebenarnya nggak semua orang di kantor tuh bisa. Karena kan aku juga kerja ya, teman-teman. Aku kerja, dan kerjanya itu di kantor, terus aku juga kuliah, dan aku juga modeling. Nah itu kan ada 3 kegiatan yang berbeda ya. Dan itu ternyata susah banget untuk manage waktunya. Ya, tapi gimana caranya kita bisa manage waktu dengan benar tuh, menurut aku komunikasi sih. Jadi sebelum aku melakukan hal sesuatu tuh, aku selalu komunikasiin dulu, entah itu ke orang tua aku atau ke kantor aku, ke institusi di mana kita berdiri aja. Nah aku obrolin. Terus kalau misalkan aku udah dapat skema kerja yang menarik dan emang udah dapat waktu yang fleksibel dan sesuai sama aku, barulah di situ aku jadi bisa kayak, oh makanya aku bisa hari ini di sini, terus habis itu ke kantor, terus mungkin ada photoshoot dan lain-lain, terus nanti juga tetap harus kerja dan lain-lain. Itu sih, butuh pelajaran, memang harus gagal dulu. Oh iya benar, jelas gagal dulu tuh kayak katanya bisa gitu kan manage waktu sekarang. Tapi ini aku kan dulu kayak gitu juga kan, jurusan juga kayak gitu sih, soalnya seminggunya juga aku full kan. Tapi Tata tuh ngerasanya kalau misalnya lagi sibuk kayak gitu tuh capek, atau justru kayak happy karena banyak kegiatan. Nah kalau kita passionate sama hal-hal yang kita sibukin, happy gak sih? Iya sih, happy. Soalnya aku alhamdulillahnya ketiga bidang yang aku lagi jalanin akunya lumayan suka. Kayak aku kuliah di bidang yang aku suka, alhamdulillah. Terus juga kalau misalkan untuk kerja, aku juga kerjanya di bidang content creator yang aku merasa aku mumpuni gitu di situ. Terus juga untuk modeling juga aku juga suka gitu ya. Jadi ya ketiga-tiganya mau sibuk mau gimana pun tetap aman dan ada duitnya. Ada dan tidak happy gitu. Duitnya sibuk apa yang penting dapat duit beres. Nggak apa sibuk, yang penting nanti duitnya ada. Iya, yang penting duitnya ada. Ya benar banget sih. Oke, mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi game kali ya, Mbak? Bisa ya, kita langsung masuk ke sesi game. Nih, aku mau jelasin dulu game yang itu, yang ada 2 games. Buat yang pertama itu ada jawab cepat atau bedak aja. Nanti kalian bakal dibelakin sama aku. Tapi aman kok, aman aja. Jadi cara mainnya itu nanti kita kasih pertanyaan cepat. Terus Tete tuh waktu jawab itu cuma 3 detikan. 3 detik. Kalau misalnya Tapi kalau gitu kelihatan bodohnya. bisa kasih telepon aja ya guys ya. Jadi kayak santai aja gitu, nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalnya ada jawaban yang telat atau ada yang ngulang gitu, nanti kita kasih bedak. Gitu. Bedaknya kering kan? Bedak kayak kering. Ya. Tidak akan merusak metodenya yang sangat cantik gitu. Boleh nggak request di under eye bedaknya? Biar ada ide-idenya. Boleh, nanti kita cari-cari di sini ya. Boleh. Oke, buat pertanyaan pertama. Ya, kita mulai aja ya. Dihujat. Taruh. Siap. 1. Dihujat tapi jujur, atau dipuji tapi nggak jadi diri sendiri? Dihujat tapi jujur. Kenapa? Udah sering. Tapi kayak ada hujatan kayak gitu gimana sih rasanya? Lebih ke karena nggak semua orang bisa pura-pura kan. Nah aku orangnya nggak bisa pura-pura. Jadi kadang kalau nggak suka kelihatan. Apa kayak kalau ada hal yang ganjel dikit aku langsung bilang. Nah tapi sayangnya orang-orang juga nggak kayak aku semua. Jadi ada juga yang kayak kok gitu sih gitu. Tapi ya daripada jadi orang lain, sih, jadi dari sini kan. Asal nggak ngerugiin orang lain gitu. Iya. Oke, pertanyaan kedua ready. Merasa kuat tapi capek, atau ngaku capek tapi dibilang lemah? 1. Ngaku capek tapi dibilang lemah. Kenapa? Ya pengen aja ngeluh tuh job desk aku. Tapi hal ngeluh gitu nggak apa nggak sih sebenarnya? Iya, soalnya kayak
maksudnya mau kuat mau enggak, orang-orang akan peduli gak sih? Iya Jadi sih. udah biasa aja. Tapi kadang tuh kayak orang yang kayak lemah lo cuma kayak gitu doang kayak gitu. Ya nggak apa-apa daripada lu ngomelin pemulu. Balikin kan. Bener. Kalian apa nih? Apa? Kalian mending lebih kuat? Apa tadi menanya? Ngerasa kuat tapi capek atau ngaku capek di dalam. Kalau kalian gimana? Kalau sih lebih dibilang lemah aja sih nggak apa. Nggak apa ya? Iya, soalnya kayak capek aja. Iya, yang ngerti diri kita kan cuma diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya aku beda sih. Kali ini beda. Aku kayak orangnya selalu kayak ngerasa kuat tapi sebenarnya capek. Oh, gengsian. Iya, terus sebenarnya aku gengsi banget karena kayak kalau kelihatan capek tuh kayak kayak lemah gitu kan. Aku ngerasa kayak orang tuh pengen, aku tuh pengen orang tuh ngeliat aku tuh kayak positive vibes gitu, selalu kayak kuat. Oh kelihatan. Iya. Kasih. Berarti bekerja ya. Jo, semangat. Terima kasih. Oke guys, lanjut. Break sebentar demi mental atau lanjut terus tapi burn out? Break sebentar tapi demi mental. Ada yang mental. Kenapa tuh? Karena aku kalau kerja kayak gitu, kecuali kerja yang emang ada jamnya dan gak bisa break ya. Tapi kalau misalnya aku udah burn out banget, ya aku nih kayak udah dulu deh gitu. Udah dulu gitu. Nggak dipaksain. Enggak. Soalnya kalau dipaksain tuh cuma manjangin durasi gitu, tapi nggak nemu hasilnya kan. Dia yang break dulu, tarik nafas dulu. Terus kalau misalnya udah relax lagi baru kita kerja lagi. Ya, jadi bisa nyari ide baru gitu kan, jadi semangat baru gitu kan, biar gak burn out gitu kan ya. Oke, buat next question, tahan semuanya sendiri atau cerita tapi takut dihakimi? Tahan semuanya sendiri. Tahan lagi, aku tipikal yang tahan deh. Tahan. Kalau sekarang ya, kayaknya waktu masih muda banget. Boleh banget. Masih muda banget. Kayaknya aku nyablak gitu loh, banget ngomong dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadinya kayak yang nutup diri dulu, mendem dulu. Karena ternyata aku introvert baru sadar. Iya, sumpah orang-orang pasti nggak percaya Pak. Iya, bisa tapi setelah aku bekerja dan lain-lain gitu ya kayak ini tuh soalnya kalau misalnya kita cerita kan ya semua orang benar-benar peduli ya. Jadi aku ceritanya tuh pas emang aku mau dan aku percaya banget gitu sama orang itu. Terus itu juga kadang nyocokin waktunya susah kan. Jadi masalahnya udah selesai duluan gitu loh. Jadi kayak review gitu cerita. Mental kebentuk karena luka atau karena dipaksa keadaan? Ini gak? Ini 1, 2, karena luka. 3, karena luka. Kenapa tuh? Kok? Ding, kayaknya karena paksaan ya. Boleh yang mana? Itu kan gak bisa ganti. Udah kasih untuk kasih. Tapi ya udah sok udah kayak. atau apa? Enggak mau ngomong dulu apa? Bedak dulu deh, nanti aku jelasin kenapa berubah jawaban. Coba kepehe apa? Nggak apa-apa. Serius. Pengen lo bersih kan Jo? Bersih tangan gue bersih teh. Iya sama apa? Segini. Dan enggak sih. Jangan dong. Cobain guys. Di kanan aja lah. Bedakin muka model. Ya Allah. Jangan terlalu dingin. Oh, jangan terlalu ini. Adalah pokoknya. Aduh. Semuanya under eye. Benar bebas. Oh guys. Yang kelihatan ya berarti di sini. Kelihatan ya? Kelihatan lah ya. Kelihatan kan guys? Buat cukup ya buat teman-teman. Oke. Switch jawaban soalnya kalau misalkan karena luka doang sih semua orang bisa terluka ya. Tapi kayaknya karena keadaan itu bisa menyesuaikan mental juga gitu. Kalau misalkan keadaan lo terbuka, mental lo akan berubah sama orang-orang yang terluka tapi keadaannya nggak mendukung gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya ibaratnya kita terluka tapi teman-teman sekitar support, pasti kan kita juga jadi lebih tenang, happy. Nanti kalau ada masalah lagi bisa lebih terbuka dan lain-lain. Tapi kalau misalkan case-nya beda, kalau teman-teman yang mendukung, kita kan tertutup ya. Mental kita jadi kayak gua sendiri aja. Di background juga gitu kan. Tapi kayaknya keadaan harus sih. Oke. Buat selanjutnya mungkin kita bakal langsung ada games yang kedua kan. Tapi ini hukumannya pakai bedak lagi. Oke. Nggak yang lain-lain kalau tenang aja. Buat games yang kedua ini aku mau bacain, ini tuh gamesnya tentang ini mitos atau fakta. Jadi nanti Temuti itu bakal kita tanyain mitos atau fakta dari si pertanyaannya. Jadi nanti teteh tuh tinggal jawab ya
Kan aku nanya mitos atau fakta, misalnya mitos, nah gitu jawabnya. Tapi kalau misalnya jawabnya lama, putar bedakin ya tadi. Baik. Ya, langsung pertanyaan terakhir ya, pertanyaan pertama. Gagal itu tanda kita nggak berbakat, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Karena nggak begitu, tidak selalu itu artinya kan. Kalau misalkan gagal, kalau gagal tuh ya itu relatif. Gak mungkin semua gagal tandanya nggak berbakat. Iya. Jo deh, suaranya bagus, tapi kalau false dikit kan bukan berarti kamu nggak berbakat kan? Ya kan? Betul. Jawab nih yang satu. Aku kira bakal diberakin lagi. Jangan dong, satu aja ya. Oke, buat pertanyaan yang kedua. Gagal di awal karir itu wajar mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa? Soalnya menurut aku ada trial and error juga kan. Soalnya aku udah nyobain. Udah nyobain. Usaha kecil-kecilan terus kayak pas gagal, aduh emang ternyata banyak hal yang belum disiapin dulu matang-matang gitu. Tapi ya kalau misalnya kita cobain lagi dengan well prepare sih kayaknya berhasil dong. Gitu. Yang penting sih nggak mager nyoba ya. Tuh, kan guys, jangan mager buat coba. Ya, jangan mager nyoba. Mending salah daripada enggak sama sekali. Iya, betul sekali. Pertanyaan ketiga, Mak. Nextnya, mental tangguh itu bawaan lahir, mitos atau fakta? Mitos banget. Langsung banget kayak dari lahir kalau udah nggak ada masalah ya nggak apa-apa kan. Iya sih. Itu mau gimana keadaan kehidupan teman-teman. Iya sih. Betul. Buat yang keempat. Ini kayak gampang sih, tapi gak apa-apa pertanyaan. Ini kan menurut tetehnya ya. Aku mau nanya. Nangis berarti mental lemah, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Kan karena orang emang ada yang nangis lemah, teh. Iya. Kalau ada kucing kejepit, gua nangis mental gua lemah. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Cuman ya orang-orang mungkin yang mentalnya kuat gak gampang nangis mungkin ya. Tapi ya bukan berarti yang gampang nangis mentalnya lemah juga. Siapa tahu dia udah menyimpan banyak hal dalam kitanya nggak tahu aja kan. Ninja cebuk bayi sekali. Banyak tuh bayi dapat. Temuti 2026. Tanggal berapa? Bisa tuh dibikin buat dia SG Temuti. Iya. Kayak Temuti 2026. Siapa gue? Mau. Siapa tahu gitu. Oke, buat yang terakhir, Mak, buat dibacain. Oke, yang terakhir, healing itu penting sebelum lanjut lagi, mitos atau fakta? Fakta. Buat aku fakta. Iya. Soalnya butuh refreshing dan butuh kabur dulu deh dikit gitu baru kita mulai lagi. Ada nggak sih tempat yang kira-kira, aduh kayak udah kayak apa ya, safe place banget Temuti. Kalau misalnya Temuti kayak pengen merenung, ada tempat yang kayak, aduh tempat bau banget nih, kesini lagi gitu. Tempat atau suasana Atau healingnya aja menurut Temuti yang healing tuh kayak gimana? Kalau menurut aku healing tuh lebih ke, kalau aku sekarang ya, healing tuh aku sendirian pakai air putih sama minuman manis, buku sama headset, terus jangan ada orang ngobrol. Pokoknya jangan ada yang ngajak aku ngobrol gitu. Terus biasanya aku kalau kayak gitu di tempat-tempat kafe yang sepi gitu. Gak terlalu banyak orang. Enak buat chill gitu ya. Itu baru healing, nanti pulangnya sudah recharge lagi. Kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu harus ketemu orang banyak, dulu healing. Harus ngobrol gitu. Iya. Kesini-sini ketemu orang capek. Makin dewasa makin kayak aduh gitu ya. ya. Mending sendiri aja. Sendiri. Ini kan tadi Temuti bilang baca buku nih. Ada gak sih buku comfortnya juga Temuti itu yang kayak buat rekomendasi juga nih ke teman-teman, siapa tahu mau baca nih bukunya gitu. Nah, sebenarnya buku yang aku maksud bukan tulisan aku baca, tapi lebih ke jurnal. Ya, ini juga tips buat teman-teman kalau misalkan di sini ada yang mau cobain, journaling ternyata penting karena 2024 kemarin juga aku sempat struggle di akhir tahun ya, dan aku diselamatkannya sama journaling. Aku juga sebenarnya awalnya skeptis kan, kayak apa sih gitu journaling, nulis jelas doang gitu. Tapi ternyata pas aku cobain itu ngebantu kita untuk rilis perasaan tanpa harus oversharing ke orang-orang gitu. Soalnya kalau nulis kan kita tuh bodo amat ya mau nulis apapun, dan kayak ya udah gitu nggak akan ada yang baca juga. Jadi kasih tahu perasaannya apa aja di situ gitu per hari itu. Terus aku juga jadi udah alhamdulillahnya udah jadi kebiasaan. Jadi kadang kalau udah burn out, ini kayak butuh nulis Dituangin semuanya gitu. Nangis sih kadang gitu. Kadang nangis. Cuman
yang struggle tuh sebenarnya bukan nangis atau enggak, tapi lebih ke nulis apa ya gitu kan. Awal-awal gitu ya. Iya. Awal-awal pasti kayak gimana nulisnya gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau coba, tulis aja dulu apapun. Jadi kayak sengacak mungkin ya, serandom mungkin, seberantakan mungkin, orang nggak ada yang baca kan, nggak ada nilai juga. Jadi kayak udah baca aja. Lama-lama juga nanti kayak tulisannya berubah, jadi punya alurnya, jadi punya tipenya sendiri kayak gimana. Nanti kalau misalkan udah terbiasa nulis perasaan sendiri, beralih lagi ke format yang baru, kayak apa yang kita syukurin per hari ini, apa yang kita gagalin per hari ini, atau enggak goals kita besok apa gitu. Terus nanti besoknya ditulis sedikit atau enggak segala macam gitu. Banyak banget bisa dicari tahu di mana aja gitu. Yang penting sih mau aja, jangan mager nyoba. Jangan mager buat nyoba. Karena bisa jadi itu jadi comforting kita juga kan. Gitu kan. Siapa tahu itu yang bisa bikin lo waras di 2026 ini. Iya benar banget. Yang gila dikit tuh, boleh tuh dicobain biar waras. Boleh. Sama guys. Kalau Jo apa healnya sama Feelingnya jujur juga aku sebenarnya musik sih. Anaknya musik banget. ya, suara dia mah bagus ya. Kita makin pusing. Tapi yang nggak sambil nyanyi juga. Maksudnya kayak cuma denger musik. Kadang kan kalau misalnya, apalagi kalau hujan, aku kan suka banget sama hujan. Jadi kayak kalau misalnya udah hujan, kita kok auto style musik yang adem banget gitu. Iya, soal adem tapi di rumah juga gitu pada akhirnya tetap aja. Tapi nggak apa, itu beneran jalan banget, beneran kayak bikin tenang segala macam. Aku kayak gitu sih. Kamu gimana? Kalau misalnya nonton film, film tuh bener-bener comforting banget gitu. Ngomong-ngomong film, kamu suka film apa emang? Aku suka filmnya yang romance, romcom gitu. Oh iya, itu tuh bener-bener comforting kalau emang lagi burnout sama tugas. Itu harus drakor kah atau film barat juga apa? Film barat. Genrenya tapi suka banget. Iya. Kalau yang penting gimana? Ada nggak movie? Aku tergantung mood. Sekarang aku lagi suka yang agak horor film gitu, yang kayak memecahkan sesuatu gitu. Apa misalnya? Yang bikin mikir. Iya. Tapi kadang juga suka romcom juga. Ya. Soalnya gimana dan kehidupan kita saat itu aja kan. Tapi kalau misalnya pengen sedih, nontonnya sedih juga nggak tuh? Yang happy Langsung bikin enggak. Aku kalau lagi sedih pengen nangis, nonton yang sedih. Kalau lagi happy, nonton yang happy. Ya. Jadi nggak berlawanan. Oh, nggak berlawanan gitu. Iya. Aku nggak denial sama perasaan. Kalau Jo apa nih? Film favorit aku. Tadi kan aku udah Jo apa? Aku tuh kayak sebenarnya genrenya banyak banget film aku. Kadang kayak drakor juga bisa, terus juga kayak yang high school SMA, tapi luar negeri gitu kan, kayak seru banget kan. Itu kayak Mean Girls itu seru banget sih, aku suka banget. Iya, nonton itu. Iya, nonton kan, tadi nonton nggak? Enggak. Tapi aku mau masuk genre itu. Masuk genre itu, nanti mau. Coba deh nonton tuh kayak seru banget, tapi emang beneran mean gitu, kayak mean gitu. Mean Girls gitu. Iya. Tapi kadang kayak nonton film tuh bikin kita ada pelajaran hidupnya juga gak sih? Iya sih, ada. Soalnya aku kayak aku kasih deh 3 film favorit aku ya. Boleh. Ini yang aku kayak habis nonton itu kayak ada berubah sedikit gitu. Sudut pandang kehidupan, cuma 30 menit pertama doang. Sisanya balik lagi. Gak apa-apa. Aku waktu itu nonton film yang ini tuh sebenarnya kalau menurut aku underrated. Judulnya tuh film Disney. Terus judulnya Onward. Tapi emang aneh karena si orang-orangnya tuh nggak kayak orang yang biru ungu gitu. Awalnya juga aku nggak expect apa-apa nonton film itu. Terus pas aku nonton ternyata nangis banget, banjir parah itu. Dan dari semua film itu aku masukin, kan banyak film yang aku udah nonton, tapi itu salah satu yang aku masukin ke top 3 aku. Itu yang ketiga. Dan itu tuh kayak menceritakan tentang, ini yang buat fatherless ya, adalah menceritakan tentang ayah gitu kan. Dan seberapa pentingnya waktu digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat mungkin gitu, kayak gitu. Terus juga aku nonton, aku lupa yang satu lagi apa, karena aku ngomongnya top 3 ya. Iya, top 3. Tapi aku kasih 2, jadi aku lupa satunya. Gak apa-apa. Yang satunya lagi itu Interstellar, nonton nggak? Nonton. Apa? Interstellar. Seru banget, sedih banget. Enggak lagi, aduh. Aku sampai nonton yang ada di bioskopnya. Aku nonton ulang lagi. Oh iya? Iya. Emang suka. Apa itu kayak? Interstellar tuh kayak dia ke planet gitu. Iya. Jadi kayak ceritanya tuh
ada ayah, iya, emang tentang science fiction gitu. Jadi ada satu ayah sama anak gitu. Nah, si anak ini tuh masih kecil. Kayak berapa tahun lah ya? Gak tau 10 atau 12. Nah, terus pada saat itu dunia tuh udah nggak bisa banget nih Ditinggalin sama manusia. Iya, udah hancur banget lah. Nah, kebetulan si ayahnya itu emang astronot gitu Iya, ceritanya. pintar banget. Pintar banget bapaknya. Iya. Terus disitulah dia tuh pokoknya dia diundang sama salah satu organisasi gitu buat uji coba ke ke luar planet ya, ke planet lain, ke luar angkasa. Nah, terus habis itu kayak dari situlah si ayahnya pergi kan. Padahal si anaknya udah yang kayak jangan pergi, jangan cabut gitu. Tapi si ayahnya pergi. Tapi karena perbedaan zona waktunya ngaruh banget. Pas ketemu lagi tuh ayahnya masih umur segitu, tapi pas ketemu lagi anaknya udah gede banget, udah tua, udah mau meninggal. Udah mau meninggal. Iya kan? Sedih banget. Iya. Itulah di situ kayak sedih banget. Oke, gitu. Oke, mungkin aku mau nanya kan tadi setelah film ya. Aku mau nanya kan dari top 3 di film kesukaan Teteh, apa sih dari pesan yang ada di film tersebut yang bikin kehidupan Teteh berubah? Lebih ke tentang waktu ya. Ini kayaknya relate juga sama topik kita hari ini tentang kegagalan ya. Lebih ke balik lagi, kalau gagal itu kan relatif. Dan menurut aku mau itu gagal atau enggak, yang penting kita ada di setiap fase kehidupan itu gitu, di setiap waktu yang kita punya. Karena kan kalau misalkan aku mikir-mikir lagi ya, kalau aku bisa balik lagi nih ke aku yang tahun lalu gitu, atau yang pada saat aku gagal itu, aku pasti pada saat itu mikirnya apa gue ubah aja gitu. Tapi dibandingkan aku merubah keadaannya, kayaknya aku mau merubah sikap akunya. Lebih ke gak mau lari aja dari si masalahnya. Pengen aku hadapin, pengen aku resakin gitu. Biar aku tahu nih, oh ternyata gagal tuh kayak gini rasanya. Ternyata dihianatin tuh gini. Ternyata omongin di belakang tuh gini. Ternyata di teman itu gini. Ternyata gak sesuai ekspektasi orang-orang tuh gini gitu. Kalau misalkan seandainya aku lebih hadir di perasaan itu pada saat itu, mungkin aku juga akan lebih baik gitu di hari ini. Tapi aku juga nggak yang kayak denial banget kayak kenapa ya kemarin nggak kayak gitu, nggak gitu juga gitu. Cuma kalau misalkan emang ada jalan untuk mengubah sesuatu, aku tidak akan mengubah kegagalannya, tapi aku bakal mengubah sikap akunya. Karena ya itu waktu. Dari tadi kan kita ngomongin filmnya tentang waktu ya. Nah, si waktu ini menurut aku jadi peran penting juga sih buat kehidupan kita. Karena kan kayak kadang kita tuh nggak nyadar gitu loh, kita tuh udah ngelakuin hal yang kayak gini-gini aja berapa lama. Kayak misalkan kita ambisi kita bangun pagi nih gitu, bangun jam 6, ternyata udah seminggu itu hanya jadi ambisi. Belum terrealisasi gitu. Jadi kayak seberapa pentingnya kita sadar akan waktu dan hadir di setiap waktu itu penting sih menurut aku. Gitu. Menurut kalian gimana? Kalian emang kalian punya top 3 film yang bisa mengubah hidup kalian gitu? Justru sebenarnya aku kalau nonton film nonton aja, jadi nggak yang terlalu bikin sapin terus kayak nyari film yang memang mini-mininya tuh bisa bikin aku berubah gitu, nggak sih? Karena aku fokus ke film yang emang hiburan aja kalau buat aku. Kalau aku take it personal lumayan. Kamu juga ya? Ya sih memang begitu. Oke, kita mungkin bisa lebih kali ya Teh ke Mojang Jaka. Itu waktu itu Teteh kan Mojang Jaka tuh banyak kan Teh untuk kayak ya finalis-finalisnya gitu, nggak cuma kayak 1, 2 atau 4 gitu kan. Itu Teteh memang nggak sih sebenarnya di sana? Sebenarnya enggak ya. Jadi aku tuh di situ ada 12 finalis yang terpilih 12 pasang, jadi ada 24 orang, 12 Mojang dan 12 Jaka. Dan pada saat grand final, qadarullahnya aku hanya di finalis. Tapi kenapa aku nggak masukin ke Journey gagal? Karena menurut aku itu bukan kegagalan sih buat aku. Itu proses. Ya, soalnya gini, kan aku tadi bilang ya, gagal tuh ketika kita menaruh ekspektasi di situ, tapi tidak terjadi gitu kan. Nah, aku tuh nggak naruh ekspektasi apapun ke Mojang Jaka ini. Jadi aku mikirnya kayak aku datang dan ikut audisi dan terpilih itu udah jadi goals aku. Jadi udah cukup gitu sebenarnya di situ. Soalnya ternyata susah banget ya. Jujur. Awalnya aku ngerasa kayak oh ya udah mungkin ini bisa gitu. Tapi ternyata
malah yang pengen nyerahnya banget tuh pas lagi mau grand final. Jadi kan itu tuh pra-karantina gitu. Iya. Biar nggak lanjut kita ceritain deh ya. Iya, boleh. Gimana dari awal. Jadi kalau misalkan masuk Mojang Jaka tuh kayak kita nanti bakalan audisi online dulu. Terus nanti kita audisi offline. Nah, tapi di satu hari itu disebutnya penyisihan. Nah, penyisihan ini tuh sebenarnya lebih ke satu hari penentuan siapa aja nih yang bakalan dijadiin finalisnya. Jadi kayak per hari itu kita udah tahu siapa aja yang bakal jadi Mojang dan Jajakanya gitu. Nah, tapi ketika itu berlangsung tuh itu deg-degan banget. Iya sih. Parah. Pasti. Karena kayak di tes yang public speaking dan lain-lain, tapi kayak dikasih topiknya tuh per kita mau naik ke panggung. Oh, jadi ada briefing dulu Gak ada. Gak ada banget. Iya. Nih topiknya ini, pokoknya kamu bahas aja. Spontan banget gitu. Terus topiknya tuh bukan yang kayak per kalimat gitu loh, kayak cuma satu aja gitu. Satu kata gitu loh. Satu udah keren. Aduh aku lupa apa ya? Aku tuh lupa aku dapet apa. Sama ada yang ada dua, ada yang satu doang terus kita harus kembangin, sama ada yang pilih ini atau ini. Ada yang dua pilihan gitu. Mau pilih yang mana gitu. Iya. Tapi itu juga kata-kata itu dipelintir sepelintir mungkin sebenarnya. Jadi emang kita harus kayak ini apa nih maksudnya gitu kayak gitu. Nah ternyata perjalanan tidak berakhir di situ. Setelah itu kan ada beberapa tahap lagi lah ya yang tidak bisa aku sebutkan kayaknya. Nah terus habis itu ketika sudah resmi menjadi finalis tuh berarti yang bakal menjadi Mojang Jajakanya gitu. Jadi belum resmi gitu. Iya, resmi. Nah, nanti finalis itu terpilih, setelah terpilih, di situ tuh bakalan ada rangkaian acara panjang. Jadi selama sebulan atau sebulan setengah, itu tuh bakalan pra-karantina sebelum karantina dan grand final. Nah, pra-karantinanya juga amazing banget ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kira-kira apa aja sih kalau pra-karantina itu kayak nginep gitu? Atau gimana? Kalau pra-karantina nggak pulang pergi, tapi nanti pas karantina baru nginep. Kalau pra-karantina kan lumayan lama ya, sebulan, tapi itu nggak tiap hari sih. Cuman pada saat itu aku agak tiap hari waktu di angkatan aku. Tapi setiap angkatan berbeda kan. Nah di situ kayak lumayan banyak tuh pelajarannya. Di situ baru diajari ini, itu segala macam baru dites kemampuan dan pengetahuan tentang kota Bandung dan lain-lain. Pokoknya itu di situ kita belajar banget lah parah gitu. Iya. Terus belum lagi catwalk terus dan lain-lain. Pokoknya kita di situ mental, batin, fisik semuanya diuji banget, teruji banget jujur. Terus habis itu setelah beres dari situ kita masuk ke jeda dulu sehari buat packing. Habis packing dari kita karantina. Karantinanya itu kita di mana ya? Kayaknya nggak usah bikin ya, Nah di situ kita karantina 5 hari, tapi itu juga udah termasuk grand finalnya. Jadi itu udah masuk grand final karantina itu tuh. Jadi 5 hari itu kayak 3 harinya persiapan, 1 hari grand final, 1 harinya lagi itu baru kita pulang. Jadi kita dari panggung tuh nggak langsung pulang bareng keluarga, kita masuk lagi. Jadi kita kayak sistemnya pergi bareng-bareng, pulang juga bareng-bareng. Gitu. Nah disitulah. Nah pas grand final aku tidak diumumkan tuh tidak menjadi yang kayak gitu nggak gitu juga. Karena aku nggak pernah ngincar nih sebelumnya si title atau jadi top 3 kah atau jadi apa. Karena menurut aku ketika aku ketemu sama banyak orang di situ tuh banyak banget yang lebih deserve untuk di posisi itu gitu. Ya sadar diri ya. Sadar diri. Jadi kayak ya kayaknya nggak apa-apa, dan emang dari awal mau masuk pun aku nggak ada niatan sama sekali untuk meminta lebih lah istilahnya gitu. Karena kan aku fun fact masuknya 2 kali. Jadi sekali itu gagal. Waktu aku masih SMA. Aku terima sama saya langsung kayak keluar gitu. Enggak, jadi keterima kan ada 2 tahap. Tahap pertama aku lolos. Tahap pertama lolos. Terus nanti dikurasi lagi kan. Nah pas dikurasi itu aku terbawa pulang. Nah tapi pas yang tahun kedua, tahun depannya aku ikut, alhamdulillah kepanggil gitu. Nomor finalis kepanggil tuh Deg-degan banget. Tapi ada nggak sih teman Tata kan, kata itu nggak mention kalau misalnya si Mojang Jajakanya itu termasuk kegagalan, kan kata Tata itu kan karena suatu pencapaian. Ada nggak sih kayak mungkin Tata ngeliat teman Tata ada yang kayak ngerasa gagal gitu, ada? Nah, alhamdulillahnya enggak sih ya, karena menurut aku angkatan aku cukup baik dalam menilai kemampuan dan saling menghargai atas prestasi setiap orang gitu. Soalnya aku juga enggak yang terlalu
ambisius dan gimana karena kan memang ya itu sih bagiannya sadar diri ya. Jadi kayak udah masuk udah bersyukur banget gitu pada saat itu gitu. Iya. Terus kayaknya teman-teman yang lain juga kayak gitu. Ada jiwa kompetitifnya ada, cuman emang ketika grand final udah diumumin siapa aja yang menang tuh kita kayak turut happy. Malah kita down-nya tuh ketika aduh udahan lagi. Iya, itu bener. aku gak suka deh perasaan itu. Kali itu kayak friendshipnya kuat Iya, ya, iya, kayak iya. CS bener gitu semuanya, makanya jadi support aja gitu. Iya. Terus pas grand final kan berarti udah tuh selesai, nggak harus ketemu tiap hari lagi, nggak harus ngapa-ngapain bareng lagi. Iya. Jadi kayak aduh sedih banget, sedih ya. banget. Itu parah sih nangisnya, sampai semua orang nangis di ruangan. Hanya gara-gara kita udah selesai gitu. Tapi ya kita juga merayakan yang menang. Gitu. Tadi kan waktu pas karantina katanya ada kayak catwalk modeling gitu kan, itu pada ngajakan. Itu kayak ada nggak sih teh? Mama di mata itu ada kayak bingung pose kaku gitu waktu pas kayak pertama kali gitu. Ada banget. Aku tuh Gimana? waktu aku kan sering nyebutnya moka ya. Ya, di Moka. singkat. Waktu moka tuh aku tuh sering banget dibilang katanya kalau mata aku tuh nggak sinkron sama mimik wajah aku. Ya. Jadi kayak aku senyum tapi mata aku nggak nutup gitu. Iya kosong. Senyum ya. Karena kan yang bentuk mata aku tricky ya. Kayak emang nggak tahu kenapa emang Tapi kayak cakep matanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini pakai bulu mata ya. Nah terus kayak ya udah di situ pas di situ dikasih tahu ternyata kelemahan aku tuh di bagian mata sama tatapannya kosong, terus matanya kurang membuka. Kalau senyum tuh bibir doang ikut, matanya nggak ikut senyum gitu. Iya, Di situ belajar. Terus catwalk juga awalnya aku siapa sih yang tiba-tiba bisa catwalk pakai 15 cm gitu. Seneng banget, heelsnya tinggi banget. 15 cm. 15 cm. Sakit gak sih? Sakit banget itu mah. Sakit. Sakit Banget. Malah aku kayak aduh berapa lama? Aku 2 bulan setelah mau beres Iya. aku nggak ngerasain kaki aku bener-bener kaki gitu loh. Jadi kayak iya itu aneh aja rasa kaki aku aneh banget karena kayak tumpuannya kan di sini ya kalau itu jadi sakit banget, jadi nggak bisa apa ya, kalau kamu pakai yang datar tuh nggak kerasa kayak ngambang. Iya, nggak kerasa. Kenapa gitu ya? Iya sakit. Cuman aku belajar banyak di situ. Terus ini juga kan karena sekarang profesi aku juga model, jadi kayak membantu banget gitu untuk dari catwalknya, pose dan lain-lain, dan improve juga. Oke, mungkin ada sedikit buat teman-teman nih yang siapa tahu kan ini kan generasi muda nih ya kan nonton, ada mungkin ada mereka yang pengen mulai modeling atau apa, ada nggak kita mungkin sedikit tips and trick gitu buat kayak agak luas kan mulai gitu. Kalau mulai kan kayak tadi juga kaku kan gitu, ada nggak sih tips and trick dan mereka tuh jadi kayak dengan sedikit luas gitu untuk melakukan modeling? Kalau dari aku tips, kalau misalnya yang aku lakuin ya, aku tuh nggak pernah takut nyobain gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah stuck, aduh kopinya ini lagi aja. Kadang ada tuntutan kayak nanti tangannya boleh diganti-ganti ya. Itu kan deg-degan tuh. Iya. Diganti gimana? Udah Pressure gitu kan ya. Udah pressure. Tapi ya udah cobain aja. Kalau salah juga ya udah apa yang penting udah nyobain gitu. Soalnya kan itu luas gimana ya? Sebenarnya gimana orangnya juga sih. Kalau orangnya emang nggak gampang adaptasi, mungkin agak susah untuk luasnya. Iya. Tapi kalau misalkan orangnya gampang adaptasi, dia improve sedikit, udah kayak udah bisa. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya gimana ke orangnya masing-masing. Cuma ngaruh juga sama lingkungan, support atau enggak. Kalau nggak support kita makin kaku ya teman-teman. Jujur. Jadi makin kayak robot gitu. Tapi ya kalau dari aku sih kayaknya terus cobain atau enggak dicermin. kan sendiri. Kita kan tahu nih angle kita yang mana, yang bagus kayak gini segala macam bla bla. Jadi kayak coba-cobain aja kayak orang gila aja apa. Iya sih. Kan gak ada yang lihat ya gitu di situ. Terus ya paling itu sih sama relasinya gedein. Soalnya kalau misalkan kita referensinya cuman dari internet atau kayak gitu kan nggak fast gitu, learningnya nggak cepet gitu. Nah kalau misalkan relasi kan kayak teman kita misalkan model juga gitu, terus ternyata ngelihat dia langsung gitu kayak gitu kan kita kayak improve-nya kayak gini dia kayak punya trik-trik yang nggak bisa kita tahu kalau kita cuma lihat dari internet lah gitu. Sharing juga. Iya bisa nanya juga ini gimana sih ini kayak gini gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau emang bisa apa ya mau nekunin lagi model tuh nggak cukup emang
terjebak sama trik omongan gitu ya, harus kayak lihat juga nggak sih kayak praktek itu kan, biar bisa dipraktekin sama dia juga gitu ya. harus action juga gitu. Sama tahu angle aja, angle yang terbaiknya apa. Jujur sebenarnya kamu kiri teh di sini, cuma Cuma minta teh kita iya dengan teh dulu model harusnya kan mukanya kayak perfect cantik gitu kan. juga kan Iya, Indomaret itu juga saya dikasih. Walaupun udah kena bedak ya. Oh, iya lagi. Iya tadi ngomong serius ada bedak ya. Iya, iya. Gak apa-apa. Tetap cantik kok. Jadi makanya oke, kita mengalah aja demi model kita. Gimana banget sih ya? Boleh. Ya. Gak apa gak? Gak apa-apa. Boleh ya. Yang bisa tapi di atas. Bisa gak sih? Ditapin aja. Bisa. Kita belajar dari Betul ya. Better lah ya. Better. Udah aman. Iya. Oke. Mungkin kita udah aja kali ya. Nah, aku pengen nyebutin nih kira-kira apa yang bisa kita tarik dalam obrolan kita kali ini. Jadi kita bisa tarik satu benang merah gitu, bahwa kalau misalnya kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Udah kita sebutin berkali-kali. Benar nggak sih Salma? Betul banget Jo. Jadi setiap kegagalan itu membawa pengalaman yang membentuk cara kita berpikir, juga menangguhkan mental kita, dan kita tuh siap gitu buat menghadapi tantangan-tantangan yang Iya, yang selanjutnya. akan datang gitu ya kan, saya benar banget kan. Iya gitu. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin, tapi jadiin pengalaman buat kalian tuh buat tumbuh kembang guys. Kayak gitu. Betul banget Jo. Oke. Mungkin makasih banyak ya sama Dapur Makasih Yana yang udah udah nyempetin makasih. hadir. Juga buat yang nonton makasih banget. Iya, makasih banget buat ceritanya, buat cerita pengalamannya, atau juga tips and trick lah, tadi tips and trick modal teman-teman. Itu boleh banget kalian cobain gitu. Ya kan Teh? Iya. Iya, betul banget. Makasih banget ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dan mendengar kita pada hari ini. Semoga obrolan ini itu jadi kayak pengingat gitu kan. Iya. Yang tadi aku bilang kalau misalnya proses dari kegagalan tuh adalah buat kalian tuh belajar gitu kan. Iya, dan bukan akhir dari segalanya juga ya Yes, teman-teman. betul banget. Kita mau pamit undur diri. Sampai bertemu di episode podcast berikutnya. See you!